Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Oke, Ibu akan absen satu persatu dulu ya, siapa yang tidak hadir? Arum, Hadir, Bu. Hafizah, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Baik, hadir semuanya ya. Sepertinya kalian belum bersemangat nih untuk memulai pembelajaran. Coba sekarang kita tepuk fokus dulu yuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sepertinya sudah pada bersemangat ya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat sawah atau hutan? Pernah, Bu. Iya, tentunya pernah ya. Lalu, hewan apa saja yang tinggal di dalamnya? Hewan yang tinggal di sawah itu apa saja? Saya, Bu. Iya, Nabila? Iya, pintar. Kamu pernah melihat siput, telur siput, dan ulet bulu ya? Iya, hebat. Selanjutnya, hewan yang tinggal di dalam hutan. Ada yang bisa menyebutkan? Singa. Iya benar, Zahra. Ada singa. Ular. Iya benar, Arum. Ada ular, ada serigala, rusa, kelinci, dan macam-macam lainnya. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu ekosistem? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dan lingkungannya yang saling berinteraksi, bergantung, dan memengaruhi satu sama lain. Komponen utama ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Komponen biotik yaitu makhluk hidup, terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik yaitu seluruh unsur kimia tak hidup yang berada di dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik itu saling berinteraksi dengan makhluk hidup sehari-hari. Komponen abiotik terdiri dari cahaya matahari, air, udara, tanah, dan suhu. Oke, supaya kalian bisa lebih memahami apa itu tentang ekosistem, Ibu akan menampilkan sebuah cuplikan video. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup, contohnya persaingan singa dan hyena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya, contohnya singa yang memakan zebra.
Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemar atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai materi ekosistem? Saya, Bu. Oh iya, Arum nih di barisan paling belakang angkat tangan. Silahkan Arum, apa pertanyaannya? Wah, pertanyaan yang sangat cerdas. Teman-teman, tadi Arum bertanya nih, Ibu, bagaimana cara kita menyikapi ekosistem dengan bijak? Jawabannya adalah kita bisa melakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah sesuai dengan jenisnya, menanam pohon, tidak melakukan penebangan maupun pemburuan hewan secara liar. Hebat sekali pemikiran kamu Arum, 2 jempol untuk Arum. Baik anak-anak, sekarang mari kita nyanyikan bersama lagu komponen ekosistem. 1, 2, 3. Saya mau belajar komponen ekosistem terdiri 3 macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri dari jamur bakteri. Baik anak-anak, sekarang saatnya Ibu melakukan penilaian nih untuk menilai sejauh mana pemahaman kalian secara mandiri.
Di tangan Ibu sudah ada lembar evaluasi singkat. Tugas kalian mudah sekali. Kalian hanya mengelompokkan dua komponen utama ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ini lembarnya Ibu taruh di ujung meja Ibu. Silahkan untuk ketua kelas tolong dibagikan ke temannya ya. Terima kasih. Ingat, dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek ataupun kerjasama, dan tidak boleh berisik. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan kembali ke meja Ibu lembar yang telah kalian kerjakan. Yang tertib ya, dari barisan paling kanan dulu. Terima kasih. Wah, Ibu cek sekilas ini, sepertinya kalian sudah paham nih apa itu ekosistem serta mengelompokkan dua komponen utama ekosistem. Hebat anak-anak Ibu, terima kasih ya. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa